Halo teman-teman pecinta catur, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Ada salah satu pertandingan menarik untuk admin Tarigan Catur ulas ya, yaitu pertarungan antara Grandmaster Vincent Keimer menghadapi Grandmaster Arjun Erigaisi. Dalam pertandingan babak ke-14 ajang Male Welter Champions Chess Tour Julius Baer Generation Cup 2022. Situasi di papan terlihat cenderung menyulitkan ya bagi pemain catur putih untuk dapat meraih kemenangan. Tetapi sebagai pemain putih, kita tidak boleh cepat-cepat menerima tawaran remis dari pemain catur hitam karena peluang menang itu ada dan cukup besar. Dan di sini Grandmaster Vincent Keimer memberikan contoh bagaimana caranya dapat memenangkan permainan ini dengan kondisi di mana kuda hitam akhirnya hilang. Namun, sebelum melanjutkan permainan, ada baiknya admin Tarigan Catur akan ulas permainan ini dari langkah pertama. Di sini, Grandmaster Vincent Keimer yang menggunakan catur bawah putih memulai permainan dengan kuda F3 yang membawa permainan masuk ke dalam pembukaan Zukertort. Pion A6 dan pion D4. Kuda F6 kini jadi masuk ke dalam pembukaan pertahanan Hindia dengan variasi dua kuda. Pion C4 dan pion E6. Kuda C3 dan pion D5 mengajak pertukaran pion yang diterima oleh putih. Pion pukul pion dan pion pukul pion di D5, gajah G5 dan gajah E6, pion E3, kuda D7 dan gajah D3, gajah D6, pion H3 dan pion C6, gajah F4 mengajak adu gajah yang untuk sementara tidak diindahkan oleh hitam. Hitam lebih memilih menteri ke C7, menteri D2, rokade pendek oleh hitam dan rokade pendek oleh putih. Benteng E8, benteng E1, pion H6 dan benteng C1. Kuda ancam gajah sampai 3 kali ya, baik dengan kuda, gajah dan menteri hitam, lalu gajah pukul gajah dan menteri pukul gajah, menteri C2 dan benteng C8, kuda A4, kuda F6, kuda D2, pion A5 dan kuda C3, pion B5, pion B3 dan kuda B6, kuda E2, kuda D7 dan kuda F4, pion B4, kuda pukul gajah dan pion pukul kuda di E6, pion E4, pion pukul pion dan kuda pukul pion di E4. Menteri mundur ke F8 dan kuda D2. Pion C5, gajah ancam benteng. Benteng A8 ancam balik gajah putih dan pion pukul pion di C5. Manfaatkan tempo ancam kuda hitam. Benteng pukul gajah, pion pukul kuda dan benteng pukul pion. Kuda ancam benteng, benteng A6 dan menteri E2. Kuda F6, benteng D1 dan benteng D8. Menteri E5, kuda D5 dan benteng D3. Menteri F6, menteri E4 dan pion A4. Kuda E5, kuda ancam menteri
dan menteri pukul pion di B4. Benteng pukul benteng, kuda pukul benteng, dan pion pukul pion di B3, lalu pion juga pukul pion di B3. Benteng A2 dan menteri G4. Menteri F5, kuda F4. Menteri pukul menteri dan pion pukul menteri di G4. Benteng B2, benteng pukul pion di E6 dan benteng pukul pion di B3. Benteng skak dan raja H7. Benteng E7, raja G8. Kuda H5 ancam pion hitam 2 kali dan pion maju ke G5. Benteng E3 dan benteng skak. Raja H2, lalu kuda ancam benteng. Benteng ancam balik kuda dan kuda B4. Benteng B5 dan benteng B2. Benteng skak di B8, lalu raja F7. Benteng skak di B7 dan raja F8. Kuda G3, kuda D3. Benteng pukul benteng, kuda pukul benteng, dan kuda ancam pion. Kuda D3 dan raja G3. Kuda C5, kuda pukul pion di H6 dan raja ancam kuda. Kuda skak, raja F6 dan raja F3. Kuda D3, kuda E3 dan raja E5. Pion G3, kuda C5 dan kuda C4 skak. Raja D5, kuda D2 dan kuda D7. Raja E3, kuda E5 dan pion F3. Kuda F7, kuda E4 dan raja E6. Raja D4, raja E7 dan raja D5. Raja D7, kuda skak dan raja E7. Kuda D3, raja F6 dan kuda F2. Raja E7, kuda D1 dan raja kembali lagi ke F6. Kuda C3, raja E7, kuda B5, raja F6, kuda D6, kuda D8, kuda skak di E4 dan raja G6. Raja menuju D6 dan kuda skak. Raja E7, kuda A5 dan kuda D2. Kuda skak di C6, raja D6 dan kuda D4. Raja D5, kuda menuju C2 dan raja E5. Kuda E1 dan raja E4. Kuda C2, kuda C4. Raja F6, kuda E3 dan kuda A3. Dan mulailah maju satu pion ke petak F4. Kuda B1, kuda skak dan raja E6. Pion maju terus ke F5 skak dan raja D6. Kuda F6, kuda skak di D2 dan raja E3. Kuda skak, raja ancam kuda dan kuda D2. Raja E2, kuda C4. Kuda skak,
raja pindah ke D5, dan kuda pukul pion. Jadi pion hitam penghalang yang ada di lajur G kini sudah hilang. Tentu saja sangat memudahkan putih untuk mencoba mempromosikan pionnya. Kuda E5 dan pion maju ke F6. Raja D6, lalu kuda skak. Raja D5 dan raja E3. Kuda pukul pion skak dan raja maju ke F4. Kuda E5 dan raja F5. Kuda F7, kuda G5, kuda skak ke D6, raja pindah ke G6, raja D4, dan setelah pion maju ke petak F7, tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Arjun Erigaisi memutuskan untuk menyerah. Karena mau nggak mau pasti harus kuda pukul pion, dan di sini kuda pukul kuda. Misalkan raja mendekat, maka di sini pion maju. Misalkan raja mendekat, maka pion maju. Sudah sangat sulit ya. Sudah sangat sulit dan sudah pasti akan promosi. Sudah pasti ini akan promosi. Dan tentu saja sebelum itu terjadi, di sini Grandmaster Arjun Erigaisi memutuskan untuk menyerah. Oke, menurut teknik catur, video kali ini cukup ya. Nantikan video-video selanjutnya. Tetap di Tarigan Catur Channel.